Baiklah, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 Universitas Bangka Belitung, jurusan Teknik Sipil semester 2, ingin mewawancarai Profesor Bustami. Saya selaku Jessi Natalia, dan teman saya Putri, dan teman saya lagi Dian Sari, yang terakhir Triandi Gunawan, ingin mewawancarai salah satu 7 pendiri dari Universitas Bangka Belitung. Ini Pak, pertama kan Bapak termasuk dari salah satu 7 pendiri Universitas Bangka Belitung. Kira-kira siapa pencetus pertama dibangunnya Universitas Bangka Belitung? Kalau pencetusnya rata-rata hampir semua orang menginginkan, tidak tahu siapa satu di antara mereka itu, tapi yang jelas itu semua tokoh yang ada di Bangka Belitung menginginkan, ya kita katakanlah gubernur bersama tokoh-tokoh yang ada di seluruh Bangka Belitung menginginkan ada satu universitas setelah. Sebenarnya kalau kita katakan begitu ya kita sebut saja pejuang-pejuang provinsi ya. Pejuang-pejuang provinsi itu kan banyak ya. Kan? Itu yang saya tangkap adalah jika Bangka Belitung menjadi provinsi, maka saatnya kita memiliki universitas negeri. Gitu. Maunya sama-sama kan tidak mungkin. Jadi berdiri karena untuk membuat universitas tidak cukup dengan hura-hura. Jadi kita misalnya merdeka tidak bisa. Jadi harus ada kajian akademik yang sangat akademik. Gitu. Kalau tidak akademik tidak mau diterima karena yang menilai itu kan para profesor doktor, bukan seperti misalnya DPR cukup, ya kan? Kalau bisa provinsi, gitu kan? Jadi lebih kepada tekanan politik ya ada di membuat UBB itu tidak ada tekanan politik ya. Yang ada itu adalah tekanan akademik. Bagaimana naskah akademik itu dibaca? Kalau misalnya kepala Pak Menteri geleng-geleng atau tim ahli mereka ya terdiri profesor masih geleng-geleng tidak bisa terima, tidak bisa. Karena begitu ini didirikan dan kacau balau, maka kepala Anda akan terisi dengan hal yang karuan-karuan buat apa. Jadi harus betul exactly universitas itu berdasarkan pada penilaian akademik. Ya, terus apa lagi? Lanjut Pak. Kan di universitas itu termasuk fakultas yang banyak, tapi di Universitas Bangka Belitung kan termasuk negeri. Kenapa belum ada fakultas perguruan, Pak? Itu pertanyaan bagus ya. Jawabannya itu kita harus memperhitungkan banyak hal untuk membangun sebuah program studi itu harus banyak. Bisa katakanlah kita ingin tadi tanyakan jurusan pendidik, jurusan apa ya, perguruan pendidikan, ya kan? Misalnya FKIP gitu ya. Sejak lama udah orang menyarankan kita, tapi pada waktu itu kan ada sedikit Muhammadiyah. Kita juga berpikir kalau tetangga kita nanti nggak maju, gara-gara kita. Karena kalau negeri ini begitu dia dibuka, orang lari ke sini semua. Kesian kan tutup cuma nanti gitu kan. Jadi ya jangan, jadi berikan nafas kepada mereka supaya mereka. Kemudian, nah tapi kalau kedokteran kan belum ada yang buat. Jadi akan datang ini kedokteran akan dibuka di rumah sakitnya sudah siap, rumah sakit yang provinsi itu ya, nanti kuliahnya juga di sana. Saya sejak zaman saya sudah mengadakan kerjasama MOU dengan industri Palembang. Kita juga sudah berkunjung ke sana, kita juga sudah melihat rumah sakit industri ya kan, nanti akan bekerja sama dengan kita dan kemudian memperolehi apa namanya izin dari Pak Menteri dan pendirian kedokteran. Apalagi yang belum ada misalnya MIPA juga saya sudah menyiapkan dosen-dosen MIPA. Sekarang sudah taruh di fakultas teknik, fakultas ekonomi, apa untuk matematik, fisika, kimia. Itu semua nanti akan jadi MIPA. Itu fakultas yang berdiri sendiri juga kan. Kemudian apalagi psikologi mungkin kita akan dirikan.
komunikasi kita akan dirikan, ya, teknik komunikasi macam-macam. Itu ada dalam perencanaan kita, tetapi tidak akan sekaligus gitu blok. Ini ditunjukkan dulu kalian hebat apa enggak. Kalau udah hebat, memang kan buka sebarang, kita bukan swasta. Ya, kita harus negeri, membawa nama negerinya tidak berat kan, begitu kan? Ya, oke. Tuh, terus. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira dinamika apa yang Bapak hadapi saat pembentukan Universitas Bangka Belitung ini, Pak? Waduh. Dalam artian tantangan-tantangan yang Ya. Bapak hadapi Ya, saat cerita pembentukan. panjang itu. Saya punya buku, saya mau bagikan kalian satu aja di fotokopi ya. Itu sudah saya ceritakan di dalam ceritanya itu panjang ya. Jadi saya kira saya ini orang yang kalau bekerja harus tuntas ya, tidak bisa setengah-setengah. Dan saya keras untuk mencapai itu. Karena itu saya ditunjuk menjadi ketua forum PTN negeri. 36 PTN negeri itu di bawah saya. Itu karena banyak sekali dinamikanya. Nah, barangkali mungkin Pak Menteri juga nggak suka juga sama saya karena saya terlalu keras. Karena keinginan kita semua itu kan banyak yang artinya terhambat atau lambat ya dijalankan atau disetujui atau disepakati oleh pihak kementerian. Sehingga apapun yang kita lakukan demi untuk semuanya, tidak hanya untuk UPB saja. Misalnya katakanlah pegawai kita. Dulunya kan saya tuh menginginkan semua pegawai dan dosen Universitas Bangka Belitung itu semuanya langsung di PNS kan. Gitu. Mengapa? Karena kapalnya sudah dinegerikan. Kapalnya itu kan sudah ditempel cok. Ini kapal negeri. Orang di dalamnya itu tidak satu pun orang negerinya. Tidak boleh. Hanya saya satu-satunya PNS. Nah, jadi tidak boleh gitu. Jadi saya tekan Pak Menteri supaya sudahlah, ngapain susah-susah ini itu macam-macam gitu ya. Aduh, saya itu pernah bertengkar dengan pihak Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan mengatakan tidak ada duitnya untuk universitas itu dinegrikan. Tidak ada duit, dari mana duitnya? Katanya begitu. Artinya istilah orang Bangka ini dari atuk ikakan duitnya, sebetulnya orang Bangka. Jadi kan saya marah tuh. Saya marah, saya berdiri. Saya bilang, itu dari Kementerian Keuangan 3 orang itu. Ya. Tapi duduk di samping saya itu sebenarnya orang dari kementerian kita itu, direktur itu. Jadi mereka senang saya marahi Kementerian Keuangan itu. Saya bilang, Bapak ini perlu lihat lirik ke masa Batavia, zaman Fikusi. Berapa, saya tidak tahu berapa juta metrik ton sampai sekarang timah di Pulau Bangka itu, Bangka Belitung, diketuk habis dan dibawa ke Batavia dan dibawa ke Belanda untuk menghidupi. Sampai sekarang Jakarta menikmati. Kalau Bapak bisa mengatakan duitnya dari mana, hanya sekian miliar untuk universitas negeri, dari mana? Saya tidak bisa mengerti Bapak bilang begitu. Ini aja Pak, tolong alamat Bapak aja, biar nanti saya kirim mahasiswa ke rumah Bapak menyelesaikan gitu. Kita langsung pulang. Rapat berikutnya tidak datang lagi. Saya disalami oleh Bapak-bapak dari kementerian kita. Bagus. Jadi banyak cerita ya yang sebenarnya tidak bisa saya ceritakan ini karena sudah saya tulis dalam buku saya itu dalam bentuk dinamika. Jadi selama berapa tahun ya? Jadi saya mulai di sini ini 2000, kan kita merdeka dari Sumatera Selatan tahun 2000 lah ya. Nah, dari tahun 2000 itu saya sudah mulai bolak-balik ke sini karena saya di Jakarta. Kemudian tahun 2003 kalau saya resminya saya menjabat sebagai ketua yayasan. Sebelumnya ketua tim tadi, ya kan? Gitu. Jadi sudah cukup lama saya berjuang itu sampai 2006 ya. 2006 baru kita lolos menjadi universitas swasta. Tapi untuk menyongsong universitas negeri itu ada 4 tahun lagi.
4 tahun itu dinamikanya luar biasa sekali. Bagaimana menegerikan kapal, ya kan? Setelah itu kapal dinegerikan, dicop, gitu. Bagaimana caranya supaya dosen-dosen, pegawai ini kemudian menjadi pegawai negeri karena mereka harus mengemudikan kapal. Kapal ini tidak bisa dikemudikan oleh saya sendiri kan. Saya cuma di atas di atas lambung kapal kan memberi komando, tapi yang mengerjakan mesin, yang mutar segala oli, segala macam itu kan tidak sah gitu. Orang-orangnya, orang swasta semua kan. Dia harus diberikan. Nah itulah bentrok saya dengan Pak Menteri. Sampai saya pernah oleh seseorang dikatakan bahwa lapor pada rektor saya di UNED saya, bahwa supaya Pak Usami itu ditarik ke Jember karena nampaknya menyulitkan Pak Menteri. Saya sampai didatangi Pak, ngomong di kamar saya di hotel. Pak Menteri bilang begini. Yo, siapa yang bilang gitu? Lah kok saya dipanggil menteri lah, jangan ngomong orang lain. Tidak berani. Itu sampai saya berhenti itu. Ya tetap. Nah, sehingga mengapa agak keras kita di situ tuh, sehingga ada pekarupan, ada demo di kampus, ada segala macam itu yang gitu-gitu itu nanti tanya dengan Pak Fadilah. Jadi mungkin dia banyak karena dia itu saya tunjuk menjadi ketua tim untuk pegawai kepegawaian. Dan kemudian ditunjuk oleh kawan-kawannya itu menjadi ketua tim untuk seluruh PTN itu sebagai membawa kawan-kawan itu supaya disetujui menjadi pegawai sipil waktu itu. Kemudian muncullah akhirnya jalan tengah menjadi P3KI, ya, tenaga kerja. Alhamdulillah sekarang sudah oke. Tapi kan perjuangannya panjang sekali. Ya, oke. Apa lagi? Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Apa harapan Bapak ke depannya? Ya udah tadi udah saya kan kalau ke depannya kan itu kita harus ke kelas. Ingatlah kita punya 3 pilar yang harus bersama-sama kita jalankan. Makanya disebut juga MMI. Mulainya dari mentalitas, moralitas, dan intelektualitas. Mengapa tidak jadi IMM? Karena saya mengatakan mentalitas itu sebenarnya nomor 1 bagi anak-anak. Pintar gak pintar Anda itu disugilah pasti pintarnya kalau udah lulus, ya, udah skripsi, udah macam-macam di teknik sipil, udah kerja praktek apa. Saya kira saya akan ketemu dengan anak dari teknik juga, itu kan teknik sipil, itu teknik tambang, ya kan. Waktu saya naik kapal dari Batam ke Singapura, nah itu kebetulan misalnya senyum tangan, oh ini pasti yang ini, ya kan. Di mana dek kerja? Saya kerja di Batam, Pak. Ayo saya mau tanya, di mana? Ya kerja sama-sama teman-temannya, ya dari UI ada, dari ITB, ya, banyak Pak. Di mana kira-kira Anda ketinggalan? Oh enggak Pak, malah justru mereka tuh beberapa istilah teknis tuh malah kita lebih banyak tahu. Berarti kan kita tidak ketinggalan. Saya senang mendengar gitu. Jadi tinggal anak-anaknya aja gitu belajar. Karena dosen-dosen kita tuh standardized. Jadi sudah tidak ada lagi S1 dan S2 ke atas. Doktor pun sudah banyak. Jadi tinggal Anda belajar sendiri. Jadi saya dulu kan belajar sendiri. Bukan bergantung pada dosen. Saya lulusan di UGM terbaik dan tercepat di seluruh jurusan. Padahal saya aktivis kampus, saya ketua BEM, kan BEM namanya, macam-macam lah, sampai ketua RT di kampung itu saya pegang. Iya, tapi saya lulus terbaik dan kemudian tercepat dari 6 jurusan yang ada, 6 jurusan yang ada, sehingga layak saya menjadi dosen kan di sana, tapi saya ditolak karena saya aktivis itu. Jadi tidak senang rupanya ketua jurusan saya itu dengan saya, walaupun Pak Dekan udah oke. Jadi dari dipaksa saya dilamar, saya tidak pernah melamar itu. Karena itu manjur juga kata ayah saya, ya. Untuk kalian juga bagus karena itu masalah mental. Waktu dia mau meninggal, dia panggil saya, Bos, coba sini. Itulah saya di kepala, dekat kepala. Kamu lebih hidup, kamu ingat 2 perkara. Apa Pak? 1 jujur, 2 rajin. 2 itu aja. Ya Pak.
Mengapa Bapak katakan begitu tuh? Karena nanti kalau kamu rajin dan jujur, kamu tuh tidak sulit cari kerja. Bukan kamu yang mencari kerja, tetapi pekerjaan mencari kamu. Ya benar itu ya. Yang ketiga berdoa lah ya. Karena kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu saja. Itu saya lakukan mulai dari kecil. Rajin dan jujur itu. Jadi tidak pernah saya itu melamar. Saya jadi ketua kelas tidak melamar kan. Saya jadi ketua OSIS SMA saya ketua. Saya itu menjadi ketua itu sejak di SD. Di tiap kelas naik kelas saya ketua SMP ketua SMA ketua. Kelas 2 itu saya ketua OSIS. Tidak menjadi ketua kelas. Kelas 3 saya balik lagi menjadi ketua. Sampai di UGM ya saya jadi ketua kelas per kelas, kemudian jadi ketua senat universitas. Ketua dewan mahasiswa. Ketua HMI, ketua ISBA Jogja, ketua RT 4, dan saya lulus terbaik. Ya, saya kira wajar saya kalau kemudian saya jadi dosen, tapi saya kata setelah itu oke lah, saya tenang aja. Saya pergi ke Jakarta, saya lihat Jakarta kok gak cocok lah kehidupan kita dia naik bis kacau balau lah menurut saya Jakarta waktu itu ya. Jadi ya, saya ini belum sungkem sama orang tua ya. Saya pulang ke rumah orang tua di Bangka ini, di Jalan Balai itu. Saya cium tangan, apa. Saya udah bawa istri, udah baru istri. Kawan-kawan udah nyambut-nyambut, Usami pulang. Kami mau dirikan SMA. Saya pun kemudian diminta oleh Pak Bupati, dah kamu aja kerjanya di Sungai Liat. Saya kerja di Sungai Liat. Tidak lama kemudian karena saya kepengen jadi dosen, ya, saya mau cita-cita saya ingin menjadi profesor. Saya itu cuma 2 keinginan saya, kalau tidak jadi jenderal, saya jadi profesor. Lalu saya pamit berangkat karena dilamar Universitas 2 yang melamar saya, Universitas Jember sama Universitas Unhas. Padahal saya sudah ditolak oleh Universitas Gadjah Mada. Penolakannya pun agak aneh, karena saya sebenarnya kan punya senior, saya itu senior ya, sudah terkenal namanya sekarang. Satu adalah Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM. 2 adalah juga mantan Rektor UGM, ya sebenarnya saya ingat namanya. Yang ketiga Amin Rais, mantan Ketua MPR, ya itu dosen saya. Dan mereka tahu sama saya itu, karena itu lalu bilang kamu harus jadi dosen. Saya bilang, saya pikir saya pesimistis lah. Wah, kok belum dicoba kok sudah pesimis. Saya kita antar ke teman ke mana ke dekan Sulama yang kedua, profesor tiga. Lalu masuklah saya ke dekan, kata dekannya ada apa? Terus kami saya mau mengabdi. Kamu gampang, kamu lulus terbaik. Dulu pokoknya ketua jurusan oke, nanti saya tinggal set tangan maksudnya. Nah, udah keluar saya pergi ke ruang ketua jurusan. Jurusan itu manggil saya di Bustami. Nah, Pak Bustami saya ceritakan, waduh, kami seminggu yang lalu rapat di jurusan sudah memutuskan bahwa dosen-dosen yang akan datang itu akan kami angkat yang perempuan. Yang laki kan sudah semuanya laki-laki. Kamu tahu sih dosen kita kan laki-laki semua. Saya cuma tertegun dan gimana merubah kelamin saya? Itu telak ya, jawabannya telak kan. Coba kalau dia ngomong IP kamu apa, tidak bisa. Saya semua bagus-bagus semua. Jadi akhirnya berangkatlah saya ke Pangkal Pinang. Saya masih ingat kata-katanya Amin Rais. Kamu kalau di jurusan HI, karena saya jurusan sosiologi, kamu kalau di jurusan HI hari ini kamu jadi dosen. Nah, terima kasih lah Pak. Saya berangkat ke Pangkal Pinang. Dan Pangkal Pinang setahun lebih dilamar oleh UNESCO. Ya, setelah di sana saya jadi terkenal ya. Saya jadi doktor. Saya kuliah di Filipina, saya ada 6 universitas ya, di Malaysia pernah, kemudian di Jerman pernah,
di Belanda pernah, ya kan? Itu semuanya itu saya tidak minta, saya ditawarkan. Ya, ini ada beasiswa, ya, dan ya, saya juga dosen-dosen saya di Gajah Mada masih malah minta saya pulang ke Gajah Mada, ke UGM. Ya baliklah ke UGM. Iya betul. Jadi ayah saya itu betul, ya. Jadi cobalah kalian itu gitu ya. Karena ayah saya mengatakan Busami ya, coba ya. Kepala rampok ya, atau direktur perampokan misalnya kalau ada, ya, bisa buka kantor, ya. Direktur perompak, direktur perampokan, direktur begal. Lalu dia mau mengangkat sekretaris. Ya, siapa namanya? Saudara Jesse melamar menjadi sekretaris saya, kata kepala perampok. Apakah kamu bisa mencuri dengan baik? Apakah kamu seorang penipu yang baik, punya pengalaman dan menipu apa segala macam? Tidak. Kata ayah saya, pasti dia minta rajin menjujur aja, meskipun kepala rampok. Nah kalau yang kepalanya itu bukan rampok, baik-baik aja kan mesti juga lebih dari itu kan. Jadi hampir semua orang pasti menginginkan anak buahnya itu rajin supaya harta dia terlindungi kan gitu. Nah, jadi pengalaman saya sampai sekarang saya tidak pernah melamar. Sampai saya emeritus rektor ya, yang minta saya untuk teruskan. Saya diam. Kalau tidak ada, sudah. Saya pergi ke kebun. Ya, betul nggak itu? Saya kira gitu. Kecuali istri saya minta, saya ngelamar. Oh iya. Nah, ya kan? Betul nggak itu? Ya udah, saya kira cukuplah. Sekian, terima kasih kepada anak-anakku semua ya. Mudah-mudahan apa menutup. Tutuplah. Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Profesor Bustami. Ya. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah ya, mudah-mudahan kalian semua. Waktu dia mau meninggal, dia panggil saya, Bus, coba sini. Sudah saya kepala, dekat kepala. Kamu lebih hidup, kamu ingat 2 perkara. Apa Pak? 1 jujur, 2 rajin. 2 itu aja. Ya Pak. Mengapa Bapak katakan begitu tuh? Karena nanti kalau kamu rajin dan jujur, kamu tuh tidak sulit cari kerja. Bukan kamu yang mencari kerja, tetapi pekerjaan mencari